wal muhtalu, dan bermula orang yang bersiasat, orang yang membuat helah di dalam menuntut halalnya riba yang telah diharamkannya oleh Allah atasnya dengan cara binadarin, dengan cara bernazar, wa iqrarin, atau dengan cara mengakui kehalalannya atau menetapkannya, wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian itu, wa huwa ya'lamu min batinihi, padahal dia tahu dari batinnya, annahu lam yaqsid bidzalikan nadhara, bahwasanya dia tidak menghendaki dengan perbuatannya itu akan nazar dan ikrar, melainkan liyujizahu bidzahiri, untuk membolehkan riba pada zahir, ala man la ya'lamu bil batini, atas orang yang tidak tahu batinnya daripada makhluk-makhluk, yakni daripada manusia. Maghrurun, dia adalah terperdaya, tertipu. Mukhadi'un lillah, lagi menipu daya bagi Allah. Al-Qawi, yang maha kuat. Adz-Dzahiril ladzi la yakhfa alaihi, lagi yang nyata oleh Allah apa yang tersembunyi, yang nyata bagi Allah yang tidak tersembunyi atas Allah sesuatu pun di bumi dan tidak pula di langit. Walladzi yaktubu liha ilal muhtalina, orang yang menulis untuk mereka yang bertipu daya itu atau berhelah itu. Walladzi yashhadu lahum, dan orang yang menyaksikan bagi mereka dengan semua itu. Mahma alimu, sekiranya mereka tahu. Bibawatini umurihim, dengan batin pekerjaan mereka. Wa ghalaba ala dhannihim, dan lebih banyak menyangka mereka. Qasduhum dalik, akan persangkaan mereka itu, biqara'ini ahwalihim, dengan tanda-tanda hal-hal mereka adalah syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka, fi batilihim, dalam kebatilan mereka, wa gururihim, dan di dalam tipu daya mereka. Wa ma yatarattabu ala dzalika minat ta'arudi, dan apa yang terkandung atas yang demikian daripada memasrahkan diri atau menyiapkan diri bagi siksa Allah Ta'ala dan azabnya. Wa saya'lamul ladina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, dan akan mengetahui orang-orang zalim itu di mana tempat kembali yang mereka akan kembali. Wallahu a'lam. Ini kita lagi masalah riba. Jadi perbuatan muamalah yang paling buruk adalah riba. Riba ini menjual emas dengan emas. Ada kalanya timbangannya berbeda. Yang satu 10 gram, yang satu 12 gram. Itu dipanggil namanya riba fadl. Riba yang ada lebih salah satu dari keduanya di dalam pertukaran itu. Atau yang satu kontan, yang satu tempo.
Berarti emas 10 gram diberikan pagi, temennya kasih ntar sore, berarti berwaktu. Dipanggil namanya riba nasak, riba waktu. Yang ketiga, kadang-kadang sudah diterima, yang satu sudah nerima, yang satu belum nerima. Berbeda dalam penerimaan, namanya ribal qard, ribal qabd. Jadi ada ribal fadl, ada riban nasa, ada ribal qard. Ada yang timbangannya berbeda, namanya riba fadl, itu haram. Ada yang namanya waktunya berbeda, yang satu diserahkan pagi, yang satu diserahkan sore, walaupun sama timbangannya, haram. Yang ketiga adalah riba qabd, yang satu nerimanya pagi, yang satu nerimanya sore, itu juga haram. Itu yang namanya riba 3 macam. Riba fadl, riba nasa, riba qabd. Itu hukumnya haram. Nah, bila ada terjadi orang bikin riba tapi berhelah supaya enggak haram, bagaimana? Itu, dan orang yang berhelah di dalam menghalalkan riba yang telah diharamkan Allah atasnya, caranya binadzarin, dengan nazar. Saya nazar ingin tukar emas saya yang 12 kepada emasmu yang 10. Itu kan haram. Tapi karena dia nazar, apa jadi nazar itu membolehkan? Tetap enggak boleh. Walaupun nazar, saya nazar mau kasih emas saya yang 12 ditukar dengan emasmu yang 10, enggak boleh. Ini berhelah untuk supaya boleh riba dengan cara nazar. Atau dengan cara ikrar, mengakui. Artinya saya rela emas saya ditukar dengan 10, 12. Itu rela, redho, biar redho. Kalau haram enggak boleh. Ridho alal kufri kufrun. Kalau ridho dengan kekafiran jadi kafir. Ridho dengan haram jadi haram. Jadi dengan cara nazar, dengan cara ikrar tetap haram, riba enggak boleh. Itu ada orang yang berhelah, oh saya nazar menukar emas saya 12 dengan 10, tetap enggak boleh. Yang kedua mengatakan saya redho biar emas saya 10, 12 ditukar 10, saya redho, biar redho, enggak boleh. Itu helah dengan nazar dan ikrar. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu. Wa huwa ya'lamu fi batinihi, padahal dia yang melakukan itu tahu dalam batinnya annahu lam yaqsid dzalikan nazar. Dalam batinnya enggak ada tujuan nazar. Tujuannya hanya menghalalkan riba. Wal ikrar, enggak ada tujuan ikrar. Enggak ada tujuan redha dengan riba itu. Ya. Illa liyujizahu fid dhahir. Di batinnya enggak ada tujuan nazar, di batinnya enggak ada tujuan redha, hanya ingin membolehkan dengan perbuatan itu pada zahir apa yang haram. Namanya orang yang berhelah. Hanya ingin membolehkan apa yang haram dalam riba. Ya. Walladzi yaktubu, kalau orang melakukan helah itu dan orang yang menulis untuk mereka yang berhelah dan orang yang menjadi saksi bagi mereka yang berhelah, mahma alamu, mahma alimu, kapanpun dia tahu, adalah itu hukumnya sama juga bantu kejahatan, hukumnya dosa. Jadi kalau orang yang ridho dengan riba, orang yang nazar dengan riba, saksinya, penulisnya dosa juga. Karena dilaknat Nabi dan Allah orang yang makan riba, orang yang jadi penulis riba, orang yang jadi saksi riba, semuanya dilaknat. Haram.
Ya, wa ghalaba ala dhannihim qasduhum dzalika biqara'ini ahwalihim, dan lebih banyak persangkaan mereka, tujuan mereka itu adalah dengan tanda-tanda keadaan mereka. Jadi karena ini tandanya dia redha, tandanya dia setuju, tandanya dia nazar, nah dia menjadi saksi. Nah itu semua adalah menjadi saksi, syuraka'uhum fi batilihim, bersekutu dalam kebatilan mereka. Jadi saksinya pun sama-sama dapat dosa, penulis pun sama-sama dapat dosa. Nah ini yang dikatakan riba tidak bisa kita helah, nggak bisa kita siasati, tetap hukumnya haram. Nih, ya. Wa ma yatarattabu, dan apa saja yang masuk di dalam perbuatan itu adalah orang yang ta'arud, orang yang siap untuk mendapat siksa Allah dan adabnya. Jadi kalau orang yang berbuat riba walaupun dengan siasat, dengan redha, dengan apa, saksinya, penulisnya, semua adalah udah siap disiksa Allah di akhirat. Sama-sama masang diri buat disiksa. Saya'lamul ladina dzalamu ayyamun qalabiyan qalibun. Orang yang dolim akan tahu di tempat mana dia akan kembali nanti di akhirat. Yang dolim dengan riba tahu tempatnya di mana dia kembali di akhirat, tentu dalam siksa Allah. Orang yang dolim dalam berbuat riba dengan helah atau dengan siasat, dia akan tahu tempatnya di akhirat adalah neraka jahanam. Nah ini jangan mencari jalan untuk menghalalkan yang haram, ya. Karena siapa cari jalan yang haram jadi halal, itu hukumnya dosa dan disiksa. Yang nyaksiin, yang menjadi saksi, dan yang membantu semuanya syuraka'hum fil itsmi. Wallahu a'lam, thumma a'lam anna madakhila. Silahkan. Ada yang mengatakan kalau kita pinjam motor, kendaraan motor, lalu yang punya bilang begini, tolong belikan bensin, itu kata hukum riba juga, Ustaz. Gimana, Ustaz? Motor bukan benda riba. Benda riba kan emas, perak, makanan. Ada yang mengatakan itu, Ustaz. Enggak. Pinjam motor itu namanya syarat minjem. Syarat minjem. Kalau ente mau pinjem isi bensin. Ya kalau syaratnya dia bisa kerjain, pinjem. Kalau enggak, jangan pinjem. Syarat minjem. Orang ini kasih minjam, kasih mobil dia sendiri. Nah kalau tolong deh beliin gue bensin gitu Islam. Tapi orang tuh nggak mau tujuan apa, hanya minta tolong isiin bensin motor gua. Iya, apalagi minta tolongan, tolongin. Kalau bisa nolongin, tolong. Kalau enggak, bukan kelebihan itu riba. Enggak. Karena bendanya bukan benda riba. Benda riba itu 3, emas, perak, makanan. Motor enggak masuk. Bukan kelakuan itu, bukan. Enggak. Itu enggak masuk. Satu lagi, Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanyakan kayak begini. Saya punya emas balok 30 gram. Kemudian saya lagi perlu dana. Saya bawa ke Pegadaian, mau jual. Lalu ada potongan ongkos. Ini pakai potongannya 5% dari harga. Itu apa riba haram hukumnya? Apa saya kalau gadaian dalam Islam nggak ada biaya, nggak ada lebih. Karena gadaian itu artinya menolong. Kalau orang menggadai itu jaminan utang. Saya pinjam duit sama engkau 20 juta. Nih jaminannya emas 20 gram. Itu gadaian. Ini saya jual Pak Kiai. Saya jual dengan alasan potong ongkos.
Mas saya jual 30 gram. Emasnya dijual. Dijual sama Panggadean kan dia bisa beli. Karena saya juga beli di Panggadean. Saya jual potong ongkos 5% dari harga. Taruhlah harga 200. Kalau jual beli itu bukan riba. Tergantung inti setuju apa enggak. Bukan. Saya sebenarnya nggak setuju tapi saya lagi perlu. Ya kalau perlu kan terpaksa setuju. Jadi begini Pak Kiai, kan hukumnya itu haram kalau kan itu kan Yang dikatakan haram sisa gadean, kalau kita gade giliran nebus ada lebihnya, itu lebihnya namanya riba. tapi itu bukan pembodohan itu Pak Kiai. Inti mau dibodohin. Iya, soalnya ya Nah, ya mau nggak mau kita jadi bodoh karena perlu. Namanya perlu. Yang bagus kita kuat, nggak mau saya jual kalau dipotong. Itu namanya janji jual beli. Ya sama juga jual beli, ini harga 500. Nah, dipotong 10.000. Kita mau nggak? Kalau mau, jadi gadean kalau kita jual begitu. Itu namanya janji jual beli, bukan masalah riba itu. Yang namanya riba tukar emas dengan emas. Yang satu 10 gram, yang satu 12 gram, ada lebihnya. Ini namanya riba fadl. Tukar perak dengan perak, 100 dengan 110. Itu 10-nya namanya riba. Karena bendanya benda riba, emas dan perak. Tukar beras dengan beras. Beras 10 tukar dengan 12. Kita punya 12 tukar 10. Kenapa? Yang 10 bagusan pulenan. Haram riba. Dulu sering kalau orang kantor dapat beras, ditukar langsung di pasar. Beras dia jelek, tukar. Nah, dia punya 12, tukar 10. Itu riba. Yang bagus jual dulu. Beras kita 12 jual, berapa harga dihargain? Umpama 60.000. Ya udah 60.000 kita beli lagi yang kita mau. Kalau tukar tambah, pakai bertambah. Ya. Namanya harga beras saya sekilo umpamanya 9.000. Tambahnya itu riba. Tambahnya riba. Ya. Tambahnya riba. Jangan tukar tambah, jual habis. Jual habis. Jual habis kita beli lagi. Itu hindarin riba. Karena sekali paham saya barang ini itu emas kan antara 10 dan 12. Itu riba jadi mana Mas? Lebihnya. Kan emas rata-rata sama Ustaz. Emas rata-rata kan sama. Sama apanya? Sama benda sama emas nih. Iya. Itu samanya ribanya itu antara 10 dan 12. Enggak, begini, ente punya 10. Benar, Ustaz. Tukar sama temennya 12. Iya. Yang punya 12 rugi 2 gram. Rugi 2 gram. Tapi harga sama tuh Pak. Harga beda kalau emas 12, harganya kalau 1 gram sejuta 12 juta. Walaupun ikhlas, oke. Itu tadi ikrar. Itu susah. Helah sama ikrar itu nggak boleh. Tetap biar redo haram. Tetap haram. Apa beda nih ribanya? Ya beda. Emas 12 gram harganya emas 10 sama beda. Beda kalau 1 juta harganya. 12 berapa? 12 juta. 10 berapa? Sama nggak? Yang sama emasnya bukan harganya. Orang yang punya 12 itu berarti blow on dia. Ya jelas. Makanya orang hindarin riba supaya jangan jadi blow on. Udah. Bismillah.